pagi juga nih. Pagi Dika. Bukan sudah sekolah ya? Iya, emang kenapa? Kenapa nggak naik motor? Kenapa nggak jalan kaki aja? Ah, masa? Tapi udah naik motor kok. Ya, Dika apa hal ini? Ya lah, aku pergi dulu ya. Oke. Pagi semuanya. Pagi semuanya. Dik, ayo sini. Kenapa? Kita mau buat rekam fisika nih. Materinya tentang apaan ya? Kan kita mau buat PowerPoint, nanti materinya tentang energi yang terbarukan sama yang nggak terbarukan. Oh, jadi kita buatnya kapan? Gimana kalau nanti sore aja di rumahku? Setuju nggak? Setuju. Boleh. Setuju sih. Boleh lah. Oke. Iya. Panas sekali ya hari ini. Iya. Ini rumah Faro. Iya. Itu Faro. Oh, kita datang ya. Ayolah. Ngapain dia tuh? Kita Loh, kalian kok udah datang? Iya, kami sudah datang. Kok kau masih bakar sampah aja? Ya udahlah, kalian masuk aja duluan ke kamarku. Permisi. Ini yang kamar Faro. Ya, kayaknya. Permisi. AC kamar Faro kok udah nyala aja? Iya nih, nggak bagus tahu. Halo. Hai. Halo. Kok AC-mu udah hidup aja sih? Iya, aku nyalain dari tadi pagi. Loh, berarti dari tadi pagi kau belum ada matiin? Iya, soalnya supaya biar aku masuk gak kepanasan. Nggak baik tau, Far. Nanti energi listriknya habis. Terus pemanasan global bisa meningkat. Bener tuh, Faro. Lah, pemanasan global itu apa sih? Kok kalian dari tadi kayaknya ngomong pemanasan global terus? Jadi, pemanasan global adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi. Secara singkat, pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi. Pemanasan global ini terjadi karena meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca pada atmosfer. Lalu, apa itu gas rumah kaca? Gas rumah kaca adalah gas-gas yang berada di atmosfer yang dimana terdiri dari CO2 atau karbon dioksida yang biasanya berasal dari pembakaran bahan bakar fosil, limbah padat, dan kayu untuk menghangatkan bangunan. Selanjutnya ada CFC, di mana CFC ini berasal dari beberapa produk seperti pendingin ruangan, yaitu AC, dan juga pendingin makanan seperti kulkas. Lalu selanjutnya ada N2O atau dinitrogen dioksida yang biasanya dihasilkan oleh laut dan juga bakteri yang ada di tanah. Dinitrogen dioksida ini juga dihasilkan oleh aktivitas pabrik, pembangkit listrik, dan penggunaan pupuk. Selanjutnya ada H2O atau uap air. Uap air adalah air yang dalam bentuk gas yang terjadi akibat proses pemanasan air, yang lalu menjadi uap air. Lalu selanjutnya ada CH4 atau metana, yang biasanya dihasilkan oleh pertanian dan limbah ternak, limbah organik, dan tempat pembuangan sampah. Jadi, gas-gas inilah yang menyebabkan efek rumah kaca. Efek rumah kaca itu apa? Efek rumah kaca adalah sebuah fenomena di mana beberapa gas di atmosfer bumi menyebabkan peningkatan suhu. Analoginya, seperti ketika kita berada di dalam rumah kaca, sinar matahari masuk, tetapi panasnya tidak bisa keluar dengan mudah. Di bumi, gas-gas seperti karbon dioksida, metana, dan gas lainnya terperangkap di atmosfer. Dan ketika sinar matahari mencapai permukaan bumi, sebagian diserap oleh tanah, laut, dan tumbuhan sementara sebagian lainnya memantul kembali ke atmosfer. Gas-gas rumah kaca ini memerangkap beberapa sinar matahari yang membantu tersebut seperti lapisan isolasi di dalam rumah kaca. Akibatnya,
Semakin banyak gas rumah kaca yang terperangkap, semakin banyak pula panas yang terjebak di atmosfer dan meningkatkan suhu bumi. Oh gitu, penyebabnya apa sih? Penyebabnya itu banyak Dika. Salah satu contohnya itu kayak kau, karena kau pergi ke sekolah pakai kendaraan bermotor, padahal rumahmu itu dekat dari sekolah. Terus tadi kan kita udah lihat sih kalau bakar sampah. Padahal sampah organiknya itu bisa kita jadiin kompos loh. Terus kalau misalnya kita bakar gitu aja kan asapnya bisa jadi pemanasan global. Iya, aku nggak tahu kalau bakal jadi pemanasan global. Kukira selama ini asap yang akan ditimbulkan itu tidak menimbulkan efek apapun. Jadi itu salah ya, Far. Kayak yang aku jelasin tadi, itu bakal terperangkap di gas rumah kaca. Oke, maaf ya. Penebangan hutan yang sudah terjadi di seluruh dunia, penggunaan CFC dalam kehidupan sehari-hari seperti penggunaan AC dan parfum, kotoran ternak yang dapat menghasilkan gas metana di mana potensi pemanasan global 25 kali dibandingkan dengan karbon dioksida. Kementerian Kesehatan juga mengatakan bahwa 30 orang telah meninggal dunia akibat sengatan panas pada yang disebutkan periode 1 Januari hingga 17 April 2024. Sebanyak 60% spesies ikan akan menghadapi ancaman serius pemanasan global jika suhu terus meningkat. Menurut para ilmuwan, laut dan samudera di dunia sedang memanas. Mereka memperingatkan perubahan iklim dapat membuat pengembangan embrio dan reproduksi ikan menjadi terhambat. Lapisan es di kutub utara terus mencair hingga mencapai titik terendah kedua dalam 4 dekade terakhir. Hal ini menandakan dampak signifikan dari perubahan iklim di bumi. Banjir dalam skala besar adalah efek dari pemanasan global yang penyebab utamanya adalah naiknya permukaan laut. Bagaimana penjelasannya? Hubungan banjir dan pemanasan global dilansir dari United Nations Environment Program atau UNEP. Banjir saat ini sudah menjadi masalah global dan akumulasi dari berbagai aspek yang menyebabkan banjir di berbagai negara. Yang pertama, kendaraan listrik. Kendaraan listrik adalah alternatif ramah lingkungan yang mengurangi emisi gas rumah kaca karena tidak menghasilkan emisi langsung saat digunakan. Pengembangan kendaraan listrik yang lebih terjangkau dan memiliki jangkauan yang lebih luas akan mempercepat adopsi dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan bermesin bahan bakar internal. Yang kedua adalah kantong belanja. Menggunakan kantong belanja yang terbuat dari kain yang tahan lama dan dapat digunakan berulang kali dapat mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai yang berakhir di tempat pembuangan sampah atau dapat sebagai limbah laut. Yang ketiga atau yang terakhir adalah ekoenzim. Ekoenzim adalah hasil fermentasi limbah organik yang mempunyai banyak manfaat untuk alam dan juga manusia. Manfaat ekoenzim ini adalah melepas gas ozon yang dapat mengurangi karbon dioksida di udara penyebab polusi ke atmosfer dan mengikat panas yang ada di awan. Ekoenzim memiliki multi manfaat di bidang pertanian, peternakan, kebersihan, dan juga pada lingkungan. Biasa lah, sebenarnya lebih aduh. Tapi pemanasan global cukup serius ya. Aku pikir kayak biasa-biasa aja. Iya, sampai ada beberapa pertemuan atau konferensi gitu antar negara. Mereka membahas tentang isu pemanasan global ini. Nah, sebenarnya beberapanya itu adalah yang pertama itu adalah mengenai Intergovernmental Panel on Climate Change atau yang disingkat dengan IPCC. IPCC ini dibentuk sebagai reaksi untuk mengurangi penggunaan gas pada rumah kaca. Setiap tahunnya terdapat 195 negara yang ikut serta menjadi anggota IPCC berkumpul untuk mengkaji tentang perubahan iklim yang ada. Nah, proses pengkajian ini dilakukan dalam durasi yang tertentu saja. Ini disebut dengan istilah siklus, di mana satu siklus berkisar 6 hingga sampai 7 tahun. Nah, yang kedua adalah Protokol Kyoto. Dibentuknya Protokol Kyoto ini bertujuan untuk menjaga kestabilan konsentrasi gas rumah kaca yang ada di atmosfer agar berada pada tingkat yang tertentu.
Nah, kestabilan tersebut ini kita dapat wujudkan dengan mencegah aktivitas manusia yang dapat menyumbangkan gas rumah kaca dan melakukan komitmen pada negara-negara industri. Nah, yang ketiga itu adalah Sustainable Development Goals atau yang disebut dengan SDGs. SDGs ini memiliki tujuan untuk pembangunan berkelanjutan atau disebut dengan TPB. TPB ini merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan ke arah pembangunan berkelanjutan atau berdasarkan hak asasi manusia. Kesepakatan ini diprakarsai oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang kita kenal dengan PBB. Terdapat 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, inti dari ke-17 tujuan itu merupakan seruan mendesak untuk bertindak mengatasi kemiskinan, seiring dengan strategi peningkatan kualitas kesehatan dan juga mutu pendidikan, mengurangi kesenjangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Apa itu pemanasan global dan apa dampak yang dapat ditimbulkan dari pemanasan global. Jadi untuk itu mari kita mencegah pemanasan global sebelum semakin buruk. Tidak usah dimulai dari tindakan yang besar, tapi bisa dimulai juga dari hal yang kecil. Dadah. Efek sangat hebat, kesulitan kan menghilang dan rintangan akan lenyap. Berkali-kali aku jatuh, berkali-kali ku bangkit lagi, karena hidup bukanlah tentang menunggu badai berlalu. Hidup adalah tentang belajar